Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini kita akan membahas cara tentang membuat foto Polaroid dengan menggunakan aplikasi CorelDRAW. Nah, ini akan cocok sekali jika kita mencetak dengan jumlah banyak dan jika ini dijadikan bisnis. Mungkin alternatif lain bisa menggunakan Microsoft Word, tapi ini terlalu agak sedikit susah atau rumit jika ingin dijadikan sebagai bisnis, karena Microsoft Word itu untuk mengatur atau menyusun foto itu agak sedikit susah. Jadi di sini kita akan menggunakan aplikasi CorelDRAW. Yang pertama kita buka dulu aplikasinya. Lalu di sini kita buka lembar kerja baru atau dokumen baru, new dokumen. Nah, untuk membuat Polaroid itu sebaiknya menggunakan kertas art karton dengan ukuran A3+. Ukuran yang biasa saya gunakan yaitu 30 cm kali 47 cm, dan saya lebih suka menggunakan warna RGB. Lalu oke. Nah, setelah lembar kerja kita terbuka, untuk membuat foto Polaroid, selanjutnya kita harus membuat pola-pola untuk menyusun fotonya. Caranya seperti ini. Lembar kerja kita ini kita kasih garis pinggir dulu, gunanya nanti itu untuk membantu kita merapikan. Caranya klik 2 kali pada rectangle tool, double klik. Nah, otomatis lembar kerja kita sudah ada garis pinggirnya. Selanjutnya kita buat pola untuk fotonya. Masih menggunakan rectangle tool, kita bikin kotak. Untuk Polaroid ukuran 2R itu kita menggunakan ukuran 6 kali 9 cm. Mungkin ada ukuran lain, tapi standarnya segini, 6 kali 9 cm. Setelah kita dapat satu kotak ini kita posisikan dulu di dalam lembar kerjanya. Caranya kita klik kotak yang baru saja kita buat untuk polanya, kita klik, lalu kita tekan shift pada keyboard. Shift lalu ditahan, jangan dilepas dulu, baru kita klik garis bantu atau garis pinggir pada lembar kerja seperti ini. Jika sudah seperti ini, lalu pada keyboard tekan L, lalu tekan T. Nah, itu untuk memposisikannya seperti ini. Selanjutnya, kita membuat kotak yang lebih kecil dari ini untuk foto, untuk peletakan fotonya. Caranya, klik rectangle tool, lalu kita buat kotak baru yang ukurannya lebih kecil dari kotak yang pertama. Di sini saya menggunakan ukuran 5 kali 7 cm. Tidak harus segitu, itu sesuai selera masing-masing, cuman standarnya segitu, 5 kali 7. Nah, kotak yang kedua ini akan kita posisikan pada kotak yang pertama. Caranya, kita klik kotak yang kedua ini, kita klik lalu tekan shift dan tahan pada keyboard, lalu kita klik kotak yang pertama tadi. Nah, lalu kita tekan C. Jika dua-duanya sudah terseleksi seperti ini, kita tekan C pada keyboard, C. Nah, kiri kanan antara dua kotak ini sudah imbang, tinggal kita ke ataskan itu dengan panah atas pada keyboard seperti ini. Kita kira-kira saja. Nah, segitu cukup. Nah, sudah terbentuk satu pola. Jadi untuk membedakan, kita ganti warna kotak dalam atau kotak untuk foto dengan warna abu-abu, dan kita hilangkan garis hitam atau outline-nya. Caranya, klik kanan pada ini. Saya juga kurang tahu namanya, pokoknya klik kanan di sini. Nah, otomatis outline-nya sudah hilang.
Nah, ini kita sudah mendapatkan satu pola. Selanjutnya tinggal diperbanyak. Cara mudah memperbanyaknya, tekan Alt F7 pada keyboard, Alt F7, lalu akan muncul dialog seperti ini. Nah, kita seleksi kotak yang sudah kita bikin atau pola yang sudah kita bikin, kita seleksi dulu. Lalu pada menu ini kita memperbanyak kotaknya dengan cara, jika kita butuh kotak ke kanan, maka kita rubah ini dengan mengklik kotak yang bagian kanan ini, lalu kita isikan berapa kotak lagi yang kita butuh. Kalau untuk Polaroid ukuran 2R ini, satu lembar kerja itu kita bisa muat 25 foto, berarti ke samping kanan ini kita butuh 4 kotak lagi. Kita tekan 4 lalu apply. Nah, sudah otomatis tercopy seperti ini. Ke bawahnya sama, tinggal kita ganti posisi ini ke bawah. Ini masih tetap 4, lalu kita apply. Kita sudah dapat satu lembar kerja pola. Untuk selanjutnya yaitu tinggal menyusun fotonya, foto yang akan kita buat untuk Polaroid ke dalam kotak atau lembar kerja ini. Tapi sebelumnya, ini kita simpan dulu sebagai masteran. Jadi sewaktu-waktu kita ingin membuat lagi, kita sudah punya pola yang utuh, pola yang masih belum terisi foto. Untuk mempermudah kita nanti, tinggal kita copy, lalu kita isikan fotonya. Jadi ini kita simpan sebagai masteran. Kita simpan, kita buat folder baru, misalnya masteran Polaroid. Kita save. Nah, untuk membuat kotak yang sudah terisi pola, kita buka lembar kerja baru lagi. Seperti ini. Di sini ada new atau bisa file lalu new seperti ini. Ini kita atur seperti pertama tadi, 30 cm, 47, pewarnaannya RGB, lalu oke. Nah, pola ini kita blok semua, lalu kita copy, lalu kita paste di sini. Nah, ketika kita sudah punya pola seperti ini, langkah selanjutnya yang kita lakukan yaitu menyusun fotonya ke dalam kotak-kotak ini. Ada dua cara yang bisa kita lakukan. Kita buka dulu foto yang akan kita bikin Polaroid. Di sini saya sudah sediakan 25 foto untuk contoh. Bisa langsung kita import dari Corel seperti ini, file, lalu import, lalu kita cari tadi kita menyimpan fotonya di mana. Saya menyimpannya di sini di dokumen dan contoh ini. Ini bisa kita seleksi semua dengan menggunakan CTRL dan A pada keyboard lalu import. Seperti ini. Kita bisa import satu persatu seperti ini, atau bisa lebih cepat dengan seperti ini. Kita hapus dulu ini dengan langsung masuk ke folder penyimpanan kita, lalu kita seleksi semua seperti ini, CTRL A pada keyboard, kita tarik ke Corelnya, ke lembar kerja kita seperti ini. Tapi cara langsung seperti ini, cara menyusun foto tanpa mengcrop terlebih dahulu seperti ini, itu agak sedikit rumit dan sedikit lama. Karena nanti kita harus memperkecilnya secara manual seperti ini satu persatu. Jadi kalau ini kita undo dulu. Kalau saya sendiri itu lebih senang, merasa lebih cepat jika mengcrop satu persatu fotonya pada Photoshop. Untuk membuka foto ini pada Photoshop, yang perlu kita perhatikan di sini, jika
foto yang akan kita crop itu adalah foto yang kita dapat dari kiriman WA. Itu tidak bisa kita buka langsung pada Photoshop. Nah, akan keluar dialog seperti ini. Jadi caranya agar foto itu bisa dibuka di Photoshop, kita harus seperti ini teman-teman. Kalau cuma 2 foto, kita bisa melakukan seperti ini saja. Open with Paint seperti ini. Nah, di sini kita tinggal simpan ulang. Kita bisa pencet Ctrl dan S pada keyboard. Nah, seperti ini 1 kali juga cukup. Lalu kita close lagi. Itu otomatis sudah bisa kita bawa ke Photoshop seperti ini. Nah, sudah bisa dibuka. Tapi untuk memulai bisnis Polaroid, kalau kita menjalankan ini sebagai bisnis, otomatis semua foto itu akan kita terima melalui WhatsApp. Dan akan banyak kita melakukan seperti tadi, open with, lalu pen, lalu Ctrl S pada keyboard seperti ini, tutup. Nah, itu akan lama. Jadi jika misalkan 25 foto ini harus kita buka dengan menggunakan pen, kita atur aja pen itu sebagai default pembukaannya kita. Misalnya seperti ini. Choose default program, lalu kita pilih pen, lalu oke. Nah, di sini nanti kita tidak perlu membuka dengan cara seperti itu, tapi cukup klik 2 kali, otomatis dia sudah terbuka dengan menggunakan pen. Kita hanya perlu memencet Ctrl S pada keyboard, lalu silang lagi, klik 2 kali Ctrl S pada keyboard, lalu silang lagi, seperti itu. Nah, itu lebih menyingkat atau lebih mempermudah. Nah, ini cuma ada 2 foto yang dari WhatsApp, jadi cuma 2 foto yang perlu kita buka dengan menggunakan pen. Jika sudah, semua foto ini kita seleksi Ctrl A pada keyboard atau dengan menggunakan mouse seperti ini. Lalu kita tarik saja ke Photoshop. Kita tunggu sampai terbuka semua. Lalu nanti kita akan memulai cropping satu persatu. Nah, sudah. Ini kita perbesar seperti ini. Nah, untuk croppingnya kita menyesuaikan dengan ukuran kotak dalam. Kotak dalam ini 5 kali 7 cm. Nah, di sini kita tulis 5 cm kali 7 cm. Nah, seperti itu. Kita mulai crop satu persatu seperti ini. Kita sesuaikan biar center atau sesuai selera kita. Jika sudah seperti ini, kita menggunakan keyboard saja. Lalu kita tekan enter. Nah, sudah. Ini langsung kita silang saja biar nanti otomatis akan muncul menu penyimpanan. Kita silang seperti ini, lalu kita yes. Kita yes. Formatnya kita atau seperti ini. Sudah seperti itu, kita simpan dulu dengan Ctrl S pada keyboard. Lalu ini formatnya kita ganti. Kita save. Yes. Oke. Nah, ini kita silang. Untuk yang landscape kita tinggal mengganti ini. Mengganti posisinya dibalik jadi 7 kali 5. Atau dengan memencet tanda panah di tengah ini. Nah, kita posisikan seperti ini. Lalu oke, enter saja. Lalu kita langsung silang saja. Lalu yes. Otomatis nanti akan tertutup, tapi tertutup dengan sambil menyimpan.
bukan tertutup saja, tapi sudah otomatis menyimpan. Nah, ini fotonya potret lagi. Kita ganti dengan memencet tanda panah di sini. Kita crop, lalu oke. Jika misalnya fotonya sedikit gelap, jadi kita kurva saja dengan CTRL-M pada keyboard atau di image ini adjustment lalu curve. Nah, kita cerahkan sedikit. Ini kita silang lagi, kita yes. Nah, begitu selanjutnya sampai selesai cropping 25 foto ini. Ini saya skip saja karena ini akan memakan waktu lama. Jadi kita langsung ke foto yang sudah saya crop, Kita cari dulu. Kita langsung ke cara memasukkannya pada Photoshop, pada CorelDRAW. Kita ambil saja contoh di sini sembarang. Nah, ini 25 foto, kita seleksi semua. Lalu kita tarik ke lembar kerja kita di CorelDRAW tadi. Nah, ini ukurannya sudah sama seperti kotak ini, tinggal kita susun satu persatu. Langkah pertama untuk menyusunnya, kita bikin dulu shortcut K untuk power clip, karena kita akan memasukkan ke dalam kotak itu dengan menggunakan power clip. Kita bikin dulu shortcutnya. Caranya seperti ini. Pada menu tools ada custom, lalu di sini ada comments. Bacanya nggak tahu, tapi tulisannya commands. Lalu di sini kita cari power clip, find next. Nah, di sini muncul pilihannya, kita pilih yang place inside frame. Nah, ini place inside frame, kita close dulu ini. Nah, place inside frame ini kita bikin shortcut key-nya. Terserah tombol di keyboard apa yang lebih atau yang sesuai selera teman-teman semua. Kalau saya misalnya F, lalu assign, lalu oke. Nah, selesai. Kita tinggal masukkan ke sini, pencet fotonya satu, jangan diblok semua tapi satu, karena ini di sini ada 25 foto. Pencet satu foto, lalu kita pencet F pada keyboard, shortcut yang tadi kita bikin, F pada keyboard, lalu kita klik di kotak dalam. Sama seperti itu semua, lalu kita klik, kita tekan F pada keyboard, lalu kita klik pada kotak dalam, maka otomatis fotonya sudah berada di dalam kotak ini. Jika salah seperti ini, kita tinggal undo saja, CTRL-Z, lalu kita ulang kembali, kita klik fotonya, lalu F, kita klik fotonya, F, sampai selesai 25 foto. Seperti ini. Nah, selesai. Begitu seterusnya sampai ada berapa banyak foto yang misalnya kita dapat dari orderan dari orang lain seperti itu. Caranya ya kurang lebih seperti yang sudah saya jelaskan dari awal tadi. Lalu untuk Polaroid itu biasanya orang-orang akan permintaannya bermacam-macam. Ini kita kosongkan dulu. Kita ambil dari masteran tadi saja di sini. Itu permintaannya akan bermacam-macam. Misalnya seperti ini. Ini untuk Polaroid yang warnanya putih. Ada yang pengennya hitam, tinggal kita ganti saja polanya ini, kita warna saja. Misalnya hitam, ya kita ganti warna hitam. Jadi seperti ini. Atau juga pengen ada yang bermotif,
kita tinggal cari browsing di Google motifnya yang diinginkan orang-orang itu seperti apa. Lalu saya contohkan, kira-kira saya punya foto ini, misalnya seperti ini. Orang-orang ada yang merequest dengan pola seperti itu. Nah, ini juga kita bisa power clip ke dalam kotak luar, bukan kotak dalam, ke kotak luar seperti ini. Kita pencet F, setelah muncul pada tanda panah, kita klik di kotak ini. Nah, itu otomatis akan jadi power clip yang bermotif. Untuk motifnya kita bisa cari di Google, browsing di Google, motif apa aja ada sesuai permintaan orang-orangnya. Nah, ini untuk Polaroid bermotif. Setelah itu, ini berarti satu ini sudah siap cetak. Akan lebih baik kalau kita mencetak sendiri, ya langsung kita cetak. Atau kalau kita mencetaknya ke percetakan, bisa kita simpan sebagai dalam bentuk PDF. Kita simpan di dokumen saja, kita gabung sama contoh tadi. Formatnya kita ganti PDF, lalu namanya art karton. Lalu save. Bisa ini, bisa pilihan yang ini, bisa atau halamannya. Oke. Nah, di contoh ini sudah dapat lembaran yang berbentuk PDF. Jadi ini kita tinggal bawa ke percetakan, lalu kita cetak. Kalau kita membawa foto yang masih belum kita susun, itu akan dikenakan biaya desain. Nah, biaya desain ini tuh lumayan mahal, dan jika kita jadikan untuk bisnis, itu untuk menjual ulangnya sangat susah, teman-teman. Jadi, jika kita punya skill untuk membuat ini, kita sudah tidak perlu mengeluarkan biaya desain. Kita bisa langsung cetak dan bisa membuka orderan untuk menerima cetakan dari teman-teman yang lain. Nah, untuk video kali ini sampai di sini dulu. Mungkin ada yang kurang jelas atau penjelasannya masih kurang detail, saya mohon maaf. Tapi jika ini bermanfaat untuk teman-teman semua, boleh di-share juga ke teman-teman yang lain. Dan terima kasih.